Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, lembutkan hati kita untuk menghadiri sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan kajian Islam. Dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Artinya bukan berarti Ramadan berlalu kemudian selesai amal ibadah, tidak ya. Tapi seorang muslim yang sejati adalah orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang umurnya. Kita menjaga ketakwaan, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemput kita. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu ya sampai datang kematian. Di sini para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan untuk beramal ibadah. Ya, tidak memberikan batasan waktu untuk beramal saleh atau beribadah. Ya, kecuali apa? Kecuali maut atau mati menjemput kita. Ya. Jadi, maka dalam Islam itu kalau kita perhatikan, kalau kita sholat tidak mampu untuk berdiri, maka apa? Duduk. Fasholli qa'idan. Sholatnya duduk. Kalau enggak, fa'ilam yastati, jika dia tidak mampu duduk, maka apa? Berbaring, fa'ala jambi. Begitu ya. Artinya ini ibadah yang terus kita laksanakan selama kita masih punya nyawa gitu. Punya nyawa, punya kesadaran, ya sudah ibadah. Kecuali kita udah nggak ada nyawanya gitu ya, atau sudah mungkin gila gitu ya, itu udah beda lagi ya. Nah, kalau ada nyawa, punya kesadaran, ya tetap kita ibadah, semua begitu. Ya. Nih, kemudian yang kami nasihatkan lagi setelah Ramadan berlalu, bahwa ingat, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, dia juga yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya. Jadi jangan sampai kemudian Ramadan berlalu, selesai amal ibadah. Tidak demikian. Kalau di Ramadan itu ada salat tarawih ya, berarti di selain Ramadan ada salat tahajud, ada qiyamul lail sama. Walaupun mungkin kita hanya zikir saja, 1 rakaat, 3 rakaat, ya sebelum subuh datang, gitu ya. Jadi kita tetap konsisten, sekalipun gak ada tarawih di situ, karena Nabi pernah mengatakan apa? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang konsisten, walaupun sedikit ya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi sedikit kalau konsisten lebih baik daripada kita banyak kemudian kita tinggalkan begitu saja. Sehari mungkin ya kita baca Al-Quran ya mungkin berapa ayat lah, mungkin 1 atau 5 ayat. Itu setiap hari lebih bagus daripada sehari 1 juz kemudian 1 bulan nggak pernah baca lagi. Ya, sama dalam bulan Ramadan kita baca Al-Quran, maka kita lanjut. Selain Ramadan juga tetap dianjurkan membaca Al-Quran. Yang sampai cuma hanya Ramadan doang, baca Al-Quran terus selain Ramadan ditinggal begitu saja. Ya, di bulan Ramadan, Masya Allah, orang itu sangat bangga dan berlomba-lomba ya dalam bersedekah. Sama di selain Ramadan kita juga teruskan, walaupun mungkin nggak sebanyak di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan kita puasa wajib. Selain Ramadan ada puasa sunnah kan. Sekarang di bulan Syawal ada puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ya kalau bisa jangan dilewatkan. Karena dia mengatakan apa?
Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari. Di puasa di bulan Syawal, maka seperti puasa satu tahun penuh. Gimana matematikanya? Bisa setahun. Coba kita hitung ya. 30 hari Ramadan kan, ditambah 6. Berapa itu? 36 hari. Tapi Nabi mengatakan 36 hari ini seperti puasa satu tahun. Dalam Islam, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti 36 hari dikali berapa? 10. Berapa totalnya? 360. 1 tahun kan? Itu matematikanya. Enak kan? Jadi kita cuma puasa 36 hari, tapi pahalanya seperti kita puasa satu tahun itu 360 hari. Nah begitu. Itu kasih sayang Allah kepada kita, diskon lah berarti. Kita cukup mengeluarkan uang atau biaya sedikit tapi dapat banyak gitu. Kalau kita mungkin ke mall ya kan, ada barang bagus-bagus nih, branded gitu ya, diskon besar-besaran. Cuman kita ngeluarin 100 ribu tapi dapat barang yang senilai 1 juta, gitu kan ya, seperti itu. Kan orang kan ramai itu, akan berburu pasti kan. Berburu mungkin mereka udah siap-siap, mungkin mall belum dibuka pun mereka udah ngantri gitu ya. Karena memang berburu barang branded murah lagi harganya kan gitu kan. Cuman ngeluarin uang sedikit tapi kita dapat uang, dapat barang-barang yang banyak, yang murah. Sama dalam pahala pun diobrolin. Nah ini ya seperti ini kita sebagai seorang muslim yang ingin punya bekal nanti di akhirat. Apalagi kita tahu ya apa yang kita upayakan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan dari amal soleh di dunia ini untuk siapa? Untuk diri kita kan sebenarnya. Kita kadang nggak sadar. Bukan untuk Allah, nggak butuh dengan amal ibadah kita. Jadi dia maha kaya. Terserah kamu mau kufur, mau jadi orang soleh, mau jadi orang taat, mau jadi orang benar, mau jadi orang kafir, terserah. Ya, bukan urusan Allah kan. Nggak merugikan, nggak mengurangi kemuliaan Allah. Keagungan Allah tidak mengurangi sedikit pun. Tapi ingat, kembali kepada diri kita nanti akibatnya. Yang menemani kita itu nanti di alam kubur apa? Amal soleh kita. Kita tahu kan dalam hadis itu, ketika seorang hamba dimasukkan ke alam kubur di liang lahat, kemudian malaikat datang yang akan memberikan pertanyaan itu kan ya, malaikat mungkar dan nangkir, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa rohmu, apa agamamu, siapa nabimu, itu kan ya. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang sosok itu kan, sosok manusia. Kalau dia seorang mukmin akan didatangkan sosok seorang manusia yang berwajah bisuratil hasan, wajah yang apa namanya, yang berparas tampan, masya Allah. Kemudian si mayat tadi mengatakan, man anta, siapa kamu? Ana amalukas saleh, saya adalah amalmu sendiri, amal solehmu dulu ketika di dunia, dan saya akan menemani kamu di alam kubur ini. Masya Allah, kita akan ditemani seorang sosok manusia yang sangat tampan, yang pakaiannya bagus, yang bersih, yang wangi, begitu kan. Bahkan Allah bukakan pintu surga yang mengarah kepada kuburan dia. Allah luaskan tempat kuburnya dia. Allah hamparkan permadani dan mencium aroma wangi dari surga. Dia sudah menempatkan apa, kenikmatan alam kubur. Dan terkadang di alam kubur lebih lama ya kan. Bukan bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, sampai menunggu hari kebangkitan. Di dunia paling berapa sih? Ya kan kata Nabi 60 sampai 70 rata-rata umur umatku itu. 60 sampai 70 tahun itu udah kebanyakan seperti itu. Di atas 70 itu memang ada, cuman sedikit kata Nabi. Ya, apalagi orang sudah umur 70 ke atas itu sudah lemah, banyak kekurangannya. Mau berdiri saja udah nggak enak kan rasanya. Pendengaran udah mulai berkurang, budek lah bahasa kita ya. Mungkin penglihatan sudah remang-remang, badan semuanya sakit semua, encok apalah, asam urat apa. Umur segitu udah nggak enak hidup itu. Mungkin bagi mereka maunya mati aja gitu loh, ya kan? Cuma yang ada, cuman udah berat, udah banyak penyakit itu. Makanya kata Nabi 60 sampai 70 rata-rata. Ya maka ini yang harus kita perhatikan. Semua itu akan kembali pada diri kita, yang menemani kita nanti. Nah sebaliknya orang kafir, orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang membangkang di dunia ini, akan didatangkan seorang sosok yang bermuka sangat seram,
wajahnya buruk, bau busuk, pakaiannya juga combang-camping dan seterusnya. Ya, itu adalah siapa? Man anta, siapa kamu? Kan ditanya, aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Ya, itu kembali kepada kita sendiri. Jadi jangan merasa kemudian kita beramal untuk apa ya? Masa Allah butuh dengan kita? Enggak. Untuk diri kita masing-masing, dan itu kita akan menikmati nanti. Ya, kita akan menikmati. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Kun robbaniyan walatakun ramadhaniyan. Jangan jadi hamba Allah yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Kun robbaniyan. Jadilah hamba yang robbani, yang senantiasa beribadah kepada Allah di sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya. Bukan ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kadang ada sebagian orang yang ketika di Ramadan, Masya Allah, menjadi hamba yang sholat. Namun dia berniat dalam hatinya, wah, nanti kalau Ramadan saya sudah berlalu, saya akan kembali lagi ke perbuatan maksiat, dosa lagi. Nah, ini juga salah seperti ini. Bahkan para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika beliau menukil ucapan Ka'ab bin Malik, ini ucapannya bagus banget. Man shoma Ramadan summa yuhaddis nafsahu wa huwa yuhaddis nafsahu idza kharaja Ramadan asa rabbahu fasiyamuhu mardudun. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia berniat, terbesit dalam hatinya, kalau Ramadan sudah berlalu, keluar, ya berakhir, saya ingin kembali bermaksiat. Ingat, ini tanda-tanda puasa Ramadan dia tidak diterima. Hati-hati yang seperti ini. Kalau kita mungkin Ramadan jadi orang yang soleh, oke lah. Tapi kemudian setelah Ramadan kita kembali lagi ke perbuatan-perbuatan dosa, semakin parah mungkin bahkan ya. Wah, hati-hati yang seperti ini. Kita khawatir Ramadan kita itu nggak diterima. Yang sudah kita kumpulkan kemarin dari berbagai amal soleh, baca Quran, sholat tarawih, puasa, ya kan, mungkin sedekah dan yang lainnya yang Allah katakan dilipat gandakan, itu sia-sia. Justru orang kalau sudah dibina di bulan Ramadan, setelahnya kan semakin bagus nih. Kan dia udah dapat pendidikan dalam 1 bulan itu kan. Dia dapat pendidikan 1 bulan, ya, mendapatkan madrasah keimanan selama 1 bulan. Masa kemudian dia nggak ada bekas sama sekali setelah itu? Kan rugi dong. Sudah antum nih, antum belajar nyetir nih, kursus, ambil trainer yang paling mahal lah. Mungkin yang 1 bulan yang biayanya lebih mahal, biar cepat bisa. Setelah kita training, latihan setir, kursus gitu ya, 1 bulan. Terus kita nggak pernah megang mobil lagi. Kira-kira bisa nggak? Bisa megang mobil? Nggak bisa, nggak rasa, karena dulu pernah kursus mobil ya, ambil yang 1 minggu, 7 hari. Ya kan? Setelah itu anak memang nggak punya mobil kan, karena udah nggak nggak bisa, tetap percuma. Bawa mobil masih apa namanya? Gemeter. Oh iya, gemeter terus kayak bingung kayak orang bingung karena udah nggak megang lagi. Nah begitulah, ya kan? Kalau orang sudah terbina di bulan Ramadan, seharusnya dia harus dilatih setelah Ramadan terus. Ya walaupun tadi apa sedikit ya. Kalau Ramadan mungkin kita bisa baca Al-Quran 1 juz ya, sehari mungkin. Tapi mungkin di setelah Ramadan 1 lembar atau 2 lembar cukup. Ya itu bagus. Artinya masih ada bekas kebaikan dari ibadah di bulan Ramadan. Dan sebagian ulama juga mengatakan, ya, seperti Bishr al-Hafi pernah mengatakan bahwasanya bi'sal qaumun la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan. Kata beliau, seburuk-buruk kaum. Ya, itu kaum yang hanya mengingat Allah, hanya menyembah Allah di bulan Ramadan saja. Jadi dia menyembah Allah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah kecuali di bulan Ramadan. Itu sangat buruk kata beliau. Wa inna abdas salih yata'abbadu kulla salah. Yang namanya hamba yang saleh itu beribadah kepada Allah di sepanjang tahun. Enggak hanya di Ramadan saja. Itu yang kita perhatikan. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antara bentuk tanda ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Azza wa Jalla adalah
dia istiqomah. Ya, dia semakin baik, ya, konsisten untuk beramal soleh setelah Ramadan berlalu. Ingat ini, karena seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah mengatakan, mu'awadatus siyam ba'da siyami Ramadan, membiasakan diri berpuasa setelah berlalunya bulan Ramadan, alamatu qubuli Ramadan, itu sebagai tanda diterimanya amal ibadah di bulan Ramadan. Ingat, kalau Ramadan ada puasa, nih saya katakan ya, puasa wajib. Di selain Ramadan juga ada puasa sunnah. Dia bisa membiasakan, mungkin dia ambil puasa Senin Kamis, atau puasa Syawal, atau puasa Ayyamul Bid sebulan 3 kali, 13, 14, 15. Kemudian mungkin puasa Daud atau puasa Arafah, nanti puasa Syuro, ya, dan yang lainnya. Dia membiasakan diri berpuasa setelah Ramadan berlalu. Itu tanda-tanda Ramadan dia diterima di sisi Allah. Fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin, karena jika Allah menerima amal ibadah seorang hamba, waffaqahullahu li amalin ba'dah, Allah akan memberikan taufik, akan dibimbing oleh Allah untuk beramal soleh setelah insyaallah. Ya. Jadi orang kalau sudah terdidik di bulan Ramadan dengan amal soleh yang sekian banyak, bahkan mutiara-mutiara Ramadan dia dapatkan banyak sekali di situ, mulai dari kultum, puasa dan yang lainnya, tentu kemudian dia lanjut, ya, dia bisa konsisten setelah Ramadan berlalu, itu tanda Allah menerima amal ibadah. Allah bimbing dia, berikan taufik untuk melanjutkan ibadah yang telah dia dapatkan, yang telah dia bina di bulan Ramadan. Begitu, itu tandanya. Ya. Jadi tugas kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima amal ibadah kita. Ya, dulu para salaf itu berdoa terus. Sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar apa? Mereka mendapatkan bulan Ramadan, agar Allah mengantarkan dia di bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan berlalu 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah dia yang dia lakukan di bulan Ramadan. Karena kita nggak bisa menjamin. Siapa bisa menjamin amal ibadah kita diterima? Nggak ada yang menjamin. Kita bisa pasti ya, tadi sholat sebelum diterima di sholat. Kita nggak bisa menjamin, nggak bisa. Dan kita nggak bisa memastikan. Padahal para sahabat mengatakan, satu amal saja, kalau saya tahu amal saya diterima, itu dosa saya senang sekali. Senang melebihi senang dunia ini saya. Satu amal ibadah yang saya tahu kemudian amal saya diterima di sisi Allah, itu lebih saya sukai daripada dunia seisinya ini. Ya, Masya Allah. Karena kita nggak bisa menjamin, maka kita berdoa terus, minta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Ya, kalau Anda perhatikan ya, orang-orang soleh di zaman dulu, di zaman para nabi, akan Allah kisahkan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah kisahkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi mereka orang-orang soleh dulu yang telah memberikan, yang telah mempersembahkan amal ibadah mereka secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hati mereka? Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka itu khawatir, was-was, takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka nanti akan dikembalikan kepada Rabb mereka, kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka khawatir amal saya itu diterima atau tidak. Mereka khawatir kalau ini justru membinasakan saya amalan ini, atau akan justru membuat saya itu bahagia. Mereka takut dengan amal soleh mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka tuh orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka terdepan dalam mengamalkan amal soleh. Masya Allah. Itu mereka orang-orang soleh. Padahal kan secara
tabiat manusia, maaf. Tabiat manusia itu ketika mereka beramal bangga ya. Iya enggak? Bener enggak? Wah, saya sudah begini, udah sholat, udah begini, puasa, udah ini, sedekah, apalah gitu ya. Dalam hati rasa apa? Ujub gitu kan? Ada kebanggaan tersendiri gitu. Tapi tidak dengan orang-orang soleh terdahulu. Justru mereka ketika beramal soleh, mereka khawatir, was-was. Kalau amal saya itu diterima ataukah tidak? Ataukah dengan umur soleh itu justru membinasakan saya itu di hadapan Allah? Karena mungkin riya ya kan? Atau mungkin karena ujub saya. Khawatir. Makanya ketika turun ayat ini, istri Rasulullah namanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ahum yasruqun wa yaznun wa yashrabun al-khamra?" Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang melakukan dosa? Apakah mereka itu orang-orang yang minum khamar? Mereka orang yang mencuri, orang yang berzina? Kenapa mereka takut? Ya mungkin maksudnya Aisyah kan, kenapa kok takut ya? Memang dia berbuat dosa kan gitu ya? Kalau orang berbuat dosa takut wajar ya kan? Ya memang harus takut orang berbuat dosa kan? Orang mereka beribadah kok takut gitu kan? Kemudian Rasul menjawab, "La ya bintas Siddiq." Rasul langsung mengalah ya, namanya menjawab, membantah. "La ya bintas Siddiq." Bukan begitu maksudnya, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Wahum yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna. Justru mereka itu orang-orang yang bersolat. Mereka itu orang-orang yang berpuasa. Mereka itu orang-orang yang bersedekah. Mereka itu orang-orang soleh. Wa hum yakhafuna alla yaqbalullahu minhum. Akan tetapi mereka khawatir Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Wa hum yusari'una fil khairat. Dan mereka itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka orang-orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Itu Pak. Karena apa? Karena kalau kita merasa ya khawatir, kalau amal kita tidak diterima, kita akan berusaha kan? Semakin baik kan? Semakin baik yakin. Yakin kan? Apakah masih terima? Apakah sudah benar ibadah saya? Kita akan berusaha terus memperbaiki amal salah dan menjadi hamba yang bertakwa terus. Takut kepada Allah. Coba kalau kita merasa bangga, wah saya udah begini, udah cukup, begini udah, merasa cukup udah berarti kan, bisa udah tinggalkan gitu kan, akhirnya nggak beramal soleh lagi. Dan terkadang dia, ya sudah, amalnya beramal soleh ketika itu aja, karena udah merasa banyak gitu ya, merasa banyak amalannya, merasa cukup, merasa sudah paling bagus, ya sudah, akhirnya nggak ada rasa khawatir. Bahkan dia nggak mau memperbaiki diri dengan amal soleh, karena udah merasa bagus kok. Sudah merasa banyak bersedekah, sudah merasa banyak sholat, sudah merasa begini dan begitu, maka mulai sehingga merasa ujub dengan amal solehnya, dan kemudian dia tidak mau memperbaiki, bahkan dia tidak merasa khawatir dengan amal solehnya diterima atau tidak. Ini yang kita khawatirkan. Maka jangan sampai ya kita kemudian sekalipun sebaik, ingat ya, saya ini sering sampaikan ya, sebaik amal ibadah kita, sebagus, sehebat apapun amal soleh yang kita kerjakan, kalau bahasa kasarnya sesoleh apapun kita ya, itu tidak bisa menggantikan ya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa membayar surga Allah Azza wa Jalla kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ingat itu, karena surga Allah sangat mahal sekali ya. Kita bisa masuk surga karena kasih sayang Allah, ya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya bukan karena kita merasa amal ibadah kita sudah begini banyaknya, begini enggak. Tidak bisa menandingi surga Allah sedikit pun. Surga yang begitu nikmat, yang begitu besar kenikmatannya. Bahkan Nabi mengatakan apa? Mala ainun ra'at. Tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatannya itu. Kalau antum membayangkan keindahan di bumi ini, di muka bumi ini, mungkin antum melihat mobil mewah, kita melihat rumah yang mewah, istana yang mewah, kebun yang indah, gak bisa menandingi nikmatnya. Belum ada apa-apa, kata Nabi. Belum pernah terlihat apa di mata manusia ketika di dunia ini. Belum pernah kenikmatannya. Wah, luar biasa kan? Wala udunun samiat, dan tidak pernah terdengar kenikmatannya di dunia ini. Kalau antum pernah mendengar ada yang ini, ada yang mewah, ini bagus, ini begini, belum ada apa-apanya dibandingkan nikmatan surga. Wala yahtur ala qalbil basar,
tidak pernah terbesit dalam hati seorang hamba kenikmatannya itu. Kalau kita mungkin menghayalkan, membayangkan itu ya, nikmatnya surga begini, itu belum ada apa-apanya. Belum bisa dibayangkan sama sekali di dunia ini. Jadi ibaratnya nggak ada status yang dunia ini dibanding kenikmatan surga. Maka rugi ya kalau orang hanya mengejar kenikmatan dunia, kemudian dia tinggalkan kenikmatan akhirat. Gitu. Nah itu gak bisa membayar dengan amal soleh kita. Kalau bukan karena apa tadi, kasih sayang Allah kepada kita, maka jangan merasa ujub, ya. Jangan sekali merasa ujub dengan amal soleh yang kita kerjakan, ya. Gitu ya. Kemudian ini mungkin nasihat aja ya, sedikit. Setelah Ramadan berlalu, ingat nasihat dari ulama, diantaranya jangan ikuti langkah-langkah syaitan, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena kita tahu waktu di Ramadan syaitan diapain? Dia belenggu, ya kan? Ini hadisnya kita sering dengar setahun sekali pasti. Syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup gitu ya. Sekarang gini ya. Kita melawan musuh. Ketika musuh diikat, dibelenggu, itu lebih mudah kan? Mudah kan? Kita punya musuh, dilawan sama musuhnya terikat, dibelenggu, gampang kan? Atau mau sikat terserah kan? Nah dia belenggu, lebih mudah kan untuk melawan. Makanya Ramadan itu banyak orang-orang yang masya Allah ya beramal soleh karena setan ini belenggu, jadi lebih mudah dilawan gitu. Nah sekarang udah Ramadan berakhir, berarti apa? Setannya dilepas ya, belenggunya, ikatannya dilepas lagi. Lebih susah nggak melawan musuh yang bebas dia bergerak? Lebih susah ya. Nah makanya jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan sampai kita robohkan ibadah kita, yaitu puasa, amal soleh yang kita udah kita bangun lah. Jangan kita robohkan begitu saja. Hancur begitu gara-gara mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, setelah Ramadan nanti jangan lupa untuk baca Quran. Kita semua lah ya menghadiri majelis ilmu. Ya semampu kita. Mungkin hanya seminggu sekali nggak apa-apa. Mau di sini setiap hari juga nggak apa-apa, ya. Kalau anak ada, insya Allah siap lah terus, ya. Ya pokoknya intinya kan kita saling memberikan nasihat, lah. Ya kan. Di majelis ilmu minimal lah ya. Kita bertemu dengan orang-orang soleh, ya kan. Mendapatkan doa dari apa? Malaikat datang memohonkan ampun untuk kita, masya Allah. Kita jangan salah. Dalam sebuah hadis itu, Allah punya malaikat khusus, mengutus malaikat khusus. Tugasnya apa? Tugasnya cuma mencari majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, mereka bilang sama temannya, halumma ila hajatikum, kesini. Ini yang kita cari ada nih. Ada yang kita cari-cari sudah data ada nih di sini nih. Gitu nanya. Mereka manggil teman-temannya. Duduk di situ mereka menaungi majelis ilmu, mereka memohonkan ampun untuk kita. Bayangkan itu khusus. Allah punya malaikat kan, ada yang menjaga surga, menjaga neraka gitu ya. Ada malaikat menyampaikan wahyu seperti Jibril, dan itu ada malaikat khusus untuk mendatangi majelis ilmu dan memohonkan ampun para orang-orang saleh yang ada di situ. Bayangkan, minimal seperti tidak berdoa-doa dari malaikat. Kemudian apa? Bertemu dengan orang-orang saleh juga kan. Kita dapat nasihat, mungkin walaupun 1 ayat, 2 ayat, atau apalah nasihat yang intinya mengingatkan kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Kan gitu kan, mengajak agar kita ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan begitu aja sih, ya kan? Kita diingatkan lagi supaya makin taat, ya kan? Diingatkan agar tidak berbuat maksiat, kan begitu ya? Gitu, agar intinya ada orang yang memberikan wasiat atau nasihat untuk saling mengingatkan. Itulah namanya majelis ilmu. Jadi bukan hanya sekedar dongeng-dongeng atau yang kalimat-kalimat yang enggak ada manfaatnya. Insya Allah ada manfaatnya ya. Nah, 1 ayat 2 ayat kita sampaikan. Kemudian ya, kata Allah itu dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan bahwa wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kamu seperti seorang wanita yang memintal sebuah kain, dipintal. Itu sudah dipintal jadi sebuah kain, tadinya kan benang ya, dipintal, dijahit gitu ya. Jadi selembar gitu ya kain, kemudian apa? Diuraikan kembali.
Jangan sampai seperti itu. Sia-sia kan? Dia sudah memintal dari benang ke benang, mungkin berhari-hari dia kan, saking sulitnya dia terus ditekuni sampai jadi sebuah kain. Kemudian dia uraikan lagi ya, cari diurai-uraikan lagi, dirusak lagi. Jangan seperti itu kata Allah. Artinya apa? Ramadan yang sudah kita bina tadi, yang sudah kita pelajari, dapat pelajaran banyak di bulan Ramadan, sudah dibina, dididik di bulan Ramadan selama 1 bulan dengan amalan soleh dan ibadah, jangan kemudian kita uraikan, kita robohkan dengan perbuatan perbuatan dosa dan maksiat. Kita tinggalkan begitu saja, jangan. Ya, itu rugi yang seperti itu. Dia sudah dapat bimbingan, sudah dapat pendidikan, bahkan kultum juga dia dengarkan, faedah ilmu dia juga dapatkan. Kemudian setelah Ramadan ya kembali lagi seperti itu. Itu yang sangat disayangkan. Iya. Nah, mungkin itu aja dua ya. Untuk nasihat kita setelah Ramadan berlalu ya. Semoga kita bisa istiqomah. Ya, kita bareng-bareng. Kita jangan merasa egois pengen masuk surga sendiri ya. Ini namanya kita sama mau masih di dunia gitu kan. Kita saling mengingatkan. Kalau karena salah kan juga ingatkan. Gak masalah. Semua itu saling mengingatkan. Intinya kita sama-sama lah menjadi hamba Allah yang taat. Ya, agar sama-sama bisa meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga bermanfaat. Yang disampaikan mohon maaf atas segala kekeliruan ya, yang salah kata yang mungkin bisa diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.